Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zat gizi mikro. Setelah sebelumnya kita membahas tentang makro mineral, kali ini kita akan membahas tentang mikro mineral atau nama lainnya yaitu trace elements. Ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh daripada zat gizi mikro. Ya, diantaranya ada zat besi, ferum, ya, mangan, koper, koprum atau tembaga, zinc atau seng, kemudian iodin, kemudian fluoride dan selenium. Ya, ini adalah kalau ini adalah makro mineral. Kita akan melihat di sini. Kita lihat, perhatikan jumlah kebutuhan makro mineral per hari bisa mencapai hampir 5000 mg atau hampir 5 gram per hari. Ya, ini yang akan menjadi pembeda utama makro mineral dan mikro mineral. Kita lihat di sini kebutuhan harian daripada mikro mineral itu ya sangat sedikit, jauh lebih sedikit daripada yang makro mineral ya. Bahkan ada yang hanya mikrogram ya, 0,9 miligram kebutuhannya pada koprum ya. Bahkan nih selenium lebih sedikit lagi ya. Jadi walaupun sedikit begini ya, perannya sangat penting. Dari mana mereka ini bisa kita dapatkan dalam makanan sehari-hari? Misalnya pada zat besi itu didapatkan dari kerang-kerangan, kacang, bayam ya, ataupun bisa juga dari daging-daging ya. Jadi kalau mengkonsumsi daging tidak hanya mendapatkan proteinnya tapi juga mendapatkan zat besinya ya. Kemudian mangan ya, dari buah-buahan, kacang, koprum dari hati ya, zinc dari kerang, kepiting ya, iodin dari yogurt juga bisa, fluoride buah ya, selenium ya, bisa lihat sendiri. Namun intinya adalah kebutuhan mikromineral itu sangat sedikit dan bisa dipenuhi dari beberapa contoh makanan berikut ini. Walaupun dia sangat sedikit dibutuhkan oleh tubuh, namun perannya bagi tubuh sangat penting. Contoh misalnya zat besi ya, dia merupakan bahan baku membentuk daripada sel darah merah ya, yang mempengaruhi juga kemampuan tubuh mengangkut oksigen ya, dan mempengaruhi metabolisme. Oleh karena itu walaupun sedikit namun jika kurang dapat mempengaruhi tubuh kita. Mangan juga mempengaruhi metabolisme ya. Koprum ya juga mempengaruhi, bisa terutama pada anak-anak ya, mempengaruhi pertumbuhan organ ya. Kemudian zinc untuk pertumbuhan daya tahan tubuh ya. Inilah kenapa pada anak-anak yang mengalami diare oleh karena virus ya biasanya ditambahkan zinc ya untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian fluoride ya, itu membentukkan tulang dan gigi. Oleh karena itu sering kita dengar kalau fluoride ini ada di pasta gigi ya, untuk mencegah gigi berlubang misalnya. Kemudian iodin mengaruhi hormon tiroid, selenium juga ya, bisa lihat sendiri. Kemudian metabolisme daripada mikromineral ini, bagaimana metabolismenya? Nah, ternyata zat besi ini penyerapannya akan dipercepat jika seseorang mengkonsumsinya bersamaan dengan vitamin C ya. Jadi kalau makan vitamin C yang banyak, kita makan vitamin C bersamaan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, maka zat vitamin C akan membuat zat besi lebih cepat diserap. Sebaliknya, mengkonsumsi kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Lalu bagaimana? Kalsium, magnesium, mangan, selenium, semua ini adalah zat-zat juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu bagaimana jika mereka dikonsumsi tapi juga memperlambat penyerapan zat gizi yang lain ya? Terutama ini terjadi jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Intinya adalah suatu zat gizi tertentu, mineral, dalam kasus ini mineral, jika dikonsumsi ya itu akan mempengaruhi penyerapan daripada mineral lainnya ya. Oleh karena itu penting kiranya tidak mengkonsumsi terlalu berlebihan karena dapat mempengaruhi zat gizi lainnya. Namun kita lihat di sini rata-rata protein mempercepat penyerapan mineral ya.
Ini kita lihat mangan ya. Ini kita lihat lagi fluoride ya, mempengaruhi hormon tiroid, pH lambung ya. Kemudian iodin ya, mempengaruhi hormon tiroid, goiter ya. Kemudian selenium ya, jika kita mengkonsumsi vitamin E maka selenium akan lebih cepat serap. Namun jika seorang memiliki Crohn ya, akan menghambat penyerapan daripada selenium. Nah, walaupun sedikit kebutuhannya, namun tidak jarang juga dijumpai masalah kesehatan akibat kekurangan daripada suatu mikromineral. Namun karena jumlahnya ini dibutuhkan juga hanya sedikit dalam tubuh per hari, tidak jarang juga ditemukan seseorang dengan kondisi berlebihan mikromineral ya. Atau misalnya zat besi, kekurangan zat besi menimbulkan anemia. Namun jika berlebihan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, misalnya gangguan hati, jantung, bahkan kematian oleh karena akan terbentuk klot-klot di aliran darah. Gangguan lainnya ya, jika defisiensi daripada zat besi akan menimbulkan masalah kesehatan yang disebut dengan pika, yaitu orangnya ini mengalami disorientasi ya, gangguan mental ya. Jadi dia hanya makan makanan yang aneh-aneh, contoh tanah, pasir dan lain-lain. Ini disebabkan oleh kekurangan zat besi. Belum lagi dapat dinilai juga dari gejala-gejalanya ya, tidak hanya pucat pada anemia, tapi juga dapat ditemukan gejala lain, misalnya kuku sendok ya. Di kukunya itu cekung, bukan cembung seperti orang pada umumnya. Kemudian mangan ya, bilang tadi dia mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Oleh karena itu, jika dia agak defisiensi mangan, maka metabolisme tersebut akan terganggu. Namun jika berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, dapat menimbulkan penyakit Parkinson. Ini kalau sehari 2 hari ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia terus-terusan ya, maka dia akan menimbulkan resiko penyakit Parkinson. Kemudian koprom ya, dia juga mempengaruhi anemia, lemah ya. Jika berlebihan dapat menimbulkan gangguan organ. Zinc ya, bentuk pertumbuhan ya, bahkan menimbulkan impotensi jika kekurangan. Namun jika berlebihan dapat menimbulkan diare. Tadi kita bilang anak-anak diare dikasih zinc. Wah, ternyata berlebihan juga menimbulkan diare ya. Ini tidak lebih karena efek toksik daripada zinc jika dikonsumsi berlebihan. Namun dia untuk dalam fungsinya sebagai daya tubuh ya, meningkatkan daya tubuh ya, zinc bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan diare yang disebabkan oleh virus. Kemudian fluoride, kita bilang tadi dia untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Oleh karena itu kekurangan fluoride, maka orang akan beresiko menderita gigi berlubang ya, ataupun mengalami masalah tulang. Namun jika berlebih akan terjadi skeletal fibrosis atau pengapuran. Jadi sendi-sendinya ini mengeras ya, sehingga dia menjadi kaku gitu. Kemudian iodin ya, goiter, kretinisme ya. Tapi kalau berlebihan dia menimbulkan hipotiroid. Nah, iodin kretinisme ini bukan orangnya, berbeda dengan stunting. Kalau stunting itu orangnya badannya cukup tinggi, namun hanya tidak setinggi yang seharusnya ya. Misalnya dia tidak mencapai maksimal atau optimal yang potensinya. Nah, sementara kretinisme ini memang orangnya kecil, dia udah tua pun, udah besar, umurnya udah banyak, badannya kayak balita. Nah, itu kretinisme. Tapi kalau stunting ini ya badannya biasa, cuma pendek aja gitu. Nah, jadi harusnya anak SMP, anak SD misalnya 120-an cm, 150-an, dia mungkin hanya 100 gitu ya. Dan juga yang dilakukan dari stunting adalah pertumbuhan otak yang tidak maksimal. Jadi bukan hanya pertumbuhan fisik, tapi juga perkembangan otak. Cara pada kretinisme ini memang orangnya perawakannya kecil. Lalu kita bilang tadi iodin mempengaruhi tiroid, sehingga jika berlebihan maka tubuh akan menganggap tubuh itu memiliki banyak hormon tiroid, sehingga produksi tiroid akan dihentikan sehingga terjadilah hipotiroid. Selenium dapat menimbulkan penyakit Kestenbeck, ada defisiensi, tapi berlebih juga menimbulkan Crohn disease.
Crohn disease ya akan memperlambat penyerapan selenium. Ya, kenapa? Karena penyakit ini sendiri sudah disebabkan oleh selenium yang berlebihan. Nah, ini adalah fungsi mineral berdasarkan kategorinya, ya, baik makro dan mikro mineral. Ada fungsi sebagai struktural ya, untuk membran, penunjang enzim ya. Jadi zat besi, zinc, selenium ya, kuprum, tembaga ya, mempengaruhi enzim kita. Kemudian hormon kita juga dipengaruhi oleh kalsium, krom ya, natrium, kalium. Jadi banyak mempengaruhi. Fungsinya berdasarkan kategori-kategori tertentu ya. Inilah dia pembagiannya. Ada juga yang masih belum diketahui fungsinya, masih belum jelas. Namun yang pasti karena jumlahnya yang dibutuhkan hanya sedikit dalam harian, maka dapat menimbulkan efek toksik jika dikonsumsi berlebihan. Namun ada juga yang hanya sedikit saja pun sudah menimbulkan efek toksik. Contohnya apa nih? Merkuri ya, apalagi arsen ya, boron ya, kadmium ya. Jadi ini dikonsumsi sedikit saja sudah menimbulkan efek toksik. Namun yang lainnya ya menimbulkan efek toksik jika terlalu banyak. Oke, sebagai kesimpulannya adalah makro mineral itu berbeda dengan mikro mineral. Ya, mikro mineral itu terutama perbedaannya adalah kebutuhan hariannya dalam tubuh itu jauh lebih sedikit daripada makro mineral. Nah, oleh karena itu jarang dibutuhkan suplemen tambahan untuk memenuhi kebutuhan harian daripada mikro mineral. Namun karena biasanya kebutuhan harian mikro mineral itu dapat dipenuhi dari konsumsi makanan sehari-hari ya. Namun pada kasus tertentu, misalnya pada orang memang dengan defisiensi mikro mineral, maka suplemen mungkin dibutuhkan ya. Kemudian mengkonsumsi mikro mineral secara berlebihan dapat mempengaruhi penyerapan mineral lainnya dalam tubuh ya. Walaupun hanya sedikit dibutuhkan, namun perannya sangat penting ya. Dan walaupun hanya sedikit, masih juga banyak dijumpai orang-orang dengan defisiensi mikromineral. Dan juga karena memang sedikit dibutuhkan, bukan jarang juga dijumpai orang-orang dengan kelebihan daripada mikromineral. Oleh karena itu penting kiranya memperhatikan kadar gizi yang masuk ke tubuh kita pada saat kita mengkonsumsi suatu bahan makanan. Oke, demikian dulu. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan kalian di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasvidania.